Gila kabutnya. Jadi cerita awalnya itu di pertengahan bulan Juni, emang keluarga itu dari Lampung datang ke Jakarta buat kita sekeluarga liburan ke Bogor. Terus kita berangkat itu sekitar 7 orang, sekitar jam 8 pagi kita berangkat. Terus di kebun binatang itu di sekitar jam 2 sampai jam 3-an, aku itu marah. Kenapa? Aku tuh nggak tahu kenapa, cuman aku kesel aja gitu. Kita lagi makan, terus aku ngerasa kesel, terus udah ayo cepetan, aku bilang gitu. Waktu kita keluar dari tempat makan di kebun binatang itu, aku bener-bener jalan sendirian ke atas, dan keluarga aku semuanya lagi di bawah. Aku ke atas, terus aku masuk sendirian ke pertunjukan dolphin gitu. Terus setelah aku selesai lihat pertunjukannya, aku semakin ke atas lagi, semakin ke atas lagi. Aku lihat-lihat kebun binatang itu sendirian sampai udah sore banget nih, udah lumayan gelap. Aku turun ke parkiran mobil. Terus aku tunggu di mobil dan baterai HP aku tuh lowbat di situ. Jadi aku juga nggak bisa telepon kan. Jadi aku tunggu di belakang mobil sampai akhirnya di jam 5-an aku lihat ayah ke atas nyamperin aku. Terus di situ ayah bilang kayak, tadi di atas tuh ada curug gitu. Kamu mau lihat nggak? Biar kita bisa explore semuanya nih gitu. Terus akhirnya kita masuk mobil, kita jalan ke curug. Sampai di curug itu kita parkir paling ujung. Dan waktu aku turun dari mobil, foto yang aku upload itu aku foto sebelum masuk, sebelum aku naik. Yang ada peringatan untuk tidak masuk ke atas di atas jam 4 sore. Aku foto itu di awal, cuman aku bener-bener gak baca. Jadi kita tetap masuk. Jadi waktu kita masuk di atas, itu memang pertama sampai atas itu ada satu pos, ada posko gitu tulisannya, tapi nggak ada orang. Terus kita tetap belok ke kiri buat makin masuk lagi. Sebenarnya sebelum jalannya makin sempit, ayah udah bilang kayak kita turun aja deh gitu. Cuman aku bilang kayak bentar lagi ya, karena waktu aku di atas, aku selalu dengar suara airnya tuh udah deket. Ada satu jalan tuh tinggal satu petak dan kanan kirinya tuh ada tambang yang buat bantu kita buat naik. Paham. Terus waktu udah di situ kita naik separuh jalan, ayah bilang enggak bisa, udah ayo turun katanya gitu. Terus waktu arah turun, aku bilang, ya tiba-tiba aku kepikiran kalau kita besok pagi ditemuin jatuh di bawah gimana ya. Dan tiba-tiba aku kepikiran aja gitu. Terus ayah bilang, ih kamu kok kalau ngomong kayak gitu sih, udah turun-turun, kamu ngaco ngomongnya katanya gitu. Jatuh di bawah itu emang ada jurang? Ada, karena kanan kirinya jurang posisinya. Di yang jalan satu petak itu, yang kanan kirinya ada tambang itu udah jurang kanan kirinya. Lumayan curam lah. Waktu aku lihat, aku kepikiran kayak gitu. Terus kita turun ke bawah, terus nyamperin keluarga aku di bawah. Setelah itu kita balik ke Jakarta. Setelah itu besoknya aku balik ke Lampung karena aku pengen sama ayah ibu gitu kan, karena lagi sakit. Karena waktu perjalanan aku pulang ke Lampung tuh aku udah lemes banget, udah kayak nggak kuat banget. Sampai waktu aku sampai Lampung, aku dijemput, itu aku nggak sempet pulang ke rumah. Aku langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Karena udah selemes itu. 2 hari aku dirawat, posisi aku di kamar, lagi tiduran di kasur, ada ayah, ada ibu. Tiba-tiba dia datang lagi, sosok itu datang lagi, dan gak sendirian. Dia datang, kalau aku bilang dia kayak bawa pasukan gitu, yang gak berwujud, tapi beramean. Di mana dia tuh? Dia datang di depan pintu rumah sakit pas. Jadi posisinya aku tidur, itu pas di depan aku. Terus lagi-lagi dia bilang lagi kalau seharusnya namanya itu Dewi, bukan Dwi. Komplain lagi. Terus dia bilang, kalau kamu ikut aku, kamu gak akan ngerasain rasa sakit. Semuanya akan sembuh, rasanya akan hilang. Ayo ikut aku. Di situ juga aku sempat bilang kayak, ya kayaknya aku ikut deh gitu. Dia ngajakin aku diminta ikut dia gitu. Dan di situ ayah bilang kayak, bilang nggak mau, jangan mau ya, kamu istighfar gitu.
Terus di posisi itu aku udah nangis banget, terus ayah sama ibu di kanan kiri aku bisa ngeliat mereka, cuman aku nggak bisa gerakin badan Hmm, mm, mm. gitu. Jadi dia selalu ngajak, ayo ikut aku, ayo ikut aku. Terus aku nangis sampai akhirnya aku nggak sadar lagi, tiba-tiba aku udah ketiduran lagi. 3 hari setelah itu, posisinya aku lagi duduk di sofa gitu. Mm-mm. Ada aku, ayah, sama kakak aku. Dia datang, menurut aku dia datang kali ini tuh dengan wajah yang dia perlihatkan itu nggak wajar. Kenapa? Karena 4 kali dia ngedatengin aku tuh dengan wajah yang biasa aja bang, kayak pucet aja, warnanya kayak kayak orang biasa gitu. Hmm. Cuman di malam ini dia itu aku lihat detail banget di lehernya tuh ada satu garis merah Heeh. yang merah banget itu dan lidahnya menjulur Oh, ke kanan. Makanya di posisi itu aku duduk terus aku udah nggak bisa gerak lagi. Terus aku bilang, ya dia datang lagi gitu. Terus aku udah nangis banget karena posisi itu aku takut banget karena beda kan dia ngasih mukanya itu. Terus di situ dia bilang kamu harus ikut aku, kamu harus ikut aku. mm-mm.